Tapuji ma Tuhan Yesus Kristus nampa sauton baga-baga. Ima hasa saur niton di Purbadia. Nata pesta mundohot nata halason sadario. Ima tutu nata doa nata muji betapa seluruh sadari. Atau adoran sobot kita tupar sauran nabadia rap dohot debata di tonga-tonga di bagas tahun. Matanya nahoho mahita dalam pahibul roha dohot pikirata. Amin. Tapaniar maswaranta memuji debata mari demahita. Ulang Minggu Pentakosta Sadarion Bukau utama di bagasan goar ni libata amat dohot goar nyanatna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi parbadia nama lompa langit dohot tanon di pasaur madamena tutod dimuna. Amin. Rahma hitamadok tangian kai Ali Yesus Tuhan Nabi berek hati nadison pinambahan mido hati saluhun nadison saya sirohan di kami saya babulu hamion. Amin. Terpuji Tuhan ta mari dimahita saya bukuin di nomor 102 ayat 1 do ayat 2.
Tuhan roha naik baru, roh torti naik baru, tu bagasan ake-ake muna. Jala usatok kudo roha batu siap dagi muna. Jala yang roh Tuhanmu, roha narapat kilalaan, martani yang mahitan. Ale Tuhan Yesus, siap taman ibadah namion, kudo kami mauliati Tuhan siap nasa rohanami. Ala di paujako kuriam di tanah. Jala ala nubot kami di juhotusi. Saya suruh martor di parbadia Tuhanami. Asa tunggu parhakapot kami. O hamuluan nami. Asa loko tuho kami. Marhite-hite hapor siyaw nasito. Jala asa totong kuhalasok kami. Pasangat pong buatmu. Natapuji rogi saleleng-leleng na. Amin. Idongani Tuhan di batama kita saludna. Amin. Haleluya. 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 Tangi hokamuma hata ni debata so sikap nipati di pestata sadarion imana tersurat di sada Yohanes 10 ayat 24 songonma atana siradon dipatikna ido namian di bagasan ibana jalan di batang di bagasan ibana jala senon betabotu naumian ibana di bagasan kita siap terdii nani lohor naiku kita ido sahana rahma kita mangido gogo di batang. Ale Tuhan debata, saya berdoa kami, mengulang kami. Amin. Taparade edeta sia nomor 422 ayat sada tambato. Amin.
Tuhan kami. Amin. Tapi di mahatan di bata taringan tu hasesani dosa. Roma hamu asa mangulu tok dimuna ninda cerbono. Tung surah para dosa muna songon abit bunga dadap. Botar do bayo puso wanita. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hakas domusi. Hasanapun ma di debatan dan di gincang. Amin. Taparade detas yang buku ede nomor 100 sia ayat 2 dohot ayat 7. Di surat Apostel Paulus Tuhuria Galatia Bidu 5 ayat 10 Rodi ayat 20 Songonon ma hatana Alai odoh-odoh Marguru tutor di ima hamu marparange Unang pasau hamu hisap-hisap midani Aina maraloh todino sakap-sakap midani Jala maraloh daging do sinakap mi todi Nama sialuan doi Asaunang di pasau hamu Pinangilu ni rohamuna Alai molo ditugihon todi ihamu Dan ginonggoman ni patik hamu Alai tadap do parulau ni dagingi Ima parmainano Hahudalon pargado buson Hasi pilibikuon Hadatuon Parmusuh-musuhon Parbada-badaon Pangiburuon Rimas-rimas Pargutu-gutuon Parsalisian Partahi-tahion Bunuh-bunuh Parmabuhon Haor muson Jala akka nasumatusi Nam hubagua na jolo tuhamu Somonido nam nuain Dan teanon miaka na manulao si somoni Harajau ni debata Alai akka odo parbuini todi Holong dohot las niroha Dame dohot labas niroha Habasaron Habasaron Haborseaon halabohon dohot hatomanon dan maralo patik dopak akka si somoni alai akka na binungkoman di Kristus Jesus di parsilan ko do daging narap dohot akka hisap-hisap dohot sakap-sakap ia dum di pangodu to diihita taparange homa to diih unang mata ayahi hasanapon aruman unang masiasapan manang masilatean ido sahatna matua doakan atu mamihon jalan peo hatani debata amin.
Puji Tuhan ta mari de mahita sian buku de nomor 460 ayat 3 dohot ayat 4. Son pakatibdagon ni dongata sa persyaw di sandok pertibion rap mahita mando. Au persaya di bata Jehovah ido apardugun asa pendosan nato mapalang kerotan. Au persaya di Jesus Kristus anak di bata Jehovah di sasayai iman di Yesus Maria nagel serta di Probadia adora asal. Ido Tuhan tanah Tuhan naberni di pangumuman seharus. Nama terpajar dari mana di bawah benar silam. Nah Tuhan tu beruntung di kamu. Namun tak mengulu dari pertubuhan. Nama naik surga dan siapa di bata Jehovah. Nama naik pertubuhan nasa berusani. Istimewa dalam pemandu utama. Mengumilah mengulo anak. Au persea itu di Probadia. Jalan sadar dunia nabadia. Dunia hadapan yang Kristen akan hadir. Doa yang sangat dusta. Doa yang enak. Mudah mengurus suruh dari halat nama mati. Doa yang Tuhan dan saudara-saudara. Amin. Mari kita sian buku data nomor 460 saja ayat saja 1 ayat 2. Oh
melampaui akal budi manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 63, dimulai dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut, bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut, kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam perayaan Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Teks ini berada pada bagian yang ketiga kitab Yesaya yang sering juga disebut dengan Trito Yesaya, yaitu peristiwanya diduga setelah kembalinya umat Israel dari pembuangan Babel. Bangsa itu sudah sampai di kota Yerusalem setelah mengalami pembuangan selama 70 tahun. Dapat kita bayangkan, tentulah mereka sangat merasa terharu dan bahagia sekali. Setelah mengalami semua peristiwa tragis itu, ternyata berkesempatan untuk kembali lagi ke kota Yerusalem. Namun di tengah-tengah euforia kebahagiaan mereka, ternyata terselip duka dan pergumulan batin yang sangat berat. Sebab apa yang terpapar di hadapan mereka, keadaan kota Yerusalem yang telah menjadi reruntuhan, luluh lantak dan tinggal puing-puing, telah mengingatkan mereka pada satu peristiwa yang tak mudah untuk dilupakan, yaitu hari yang kelam dan penuh kengerian, saat di mana di seluruh kota terjadi kebakaran. Asap tebal membumbung tinggi sampai ke langit. Saat suara gemuruh dari bangunan dan tembok-tembok kota diruntuhkan dan dihancurkan oleh musuh. Saat suara derap kaki kuda dan suara deru roda-roda kereta perang
disertai dentingan suara-suara pedang yang beradu, bersama teriak mengerikan dari orang-orang yang mati tertikam. Di mana-mana terdengar jerit tangisan, tubuh-tubuh yang rusak berjatuhan, dan darah berceceran dan membanjir di jalanan. Itulah peristiwa saat di mana kota Yerusalem hancur dan bait Allah yang dimuliakan itu runtuh oleh bala tentara Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Dalam situasi pergumulan itulah berita sukacita ini disampaikan oleh Nabi. Dan pada bagian akhir kitab Yesaya ini kita melihat Nabi ingin meneguhkan hati umat Israel bahwasannya Allah masih berkenan kepada mereka dan rohnya akan selalu menuntun mereka hingga pada akhirnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setidaknya ada dua hal yang bisa kita renungkan lewat teks ini. Yang pertama, Allah sudah menyatakan diri dalam sejarah perjalanan umat Israel. Apa yang dicatat dalam teks ini pada ayat 11 hingga ayat 14 sebenarnya merupakan kisah yang telah lampau, yang peristiwanya sudah terjadi di masa dulu. Namun hal tersebut kembali dikisahkan sebagai topik, sebagai bahan pergumulan, materi untuk dipergumulkan dalam hati bangsa tersebut, di mana hal tersebut disuguhkan dengan kalimat tanya, di manakah dia? Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Lewat ungkapan ini Nabi Yesaya sepertinya mau menjelaskan bahwa kehadiran Allah lah yang memungkinkan semua peristiwa itu terjadi. Dan sebaliknya, hidup tanpa Tuhan akan membuat kita kehilangan segala momentum-momentum besar, segala peristiwa-peristiwa dahsyat di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, namun ada hal menarik yang dapat kita perhatikan dalam teks ini, di mana Allah dijelaskan bukan lewat ungkapan tentang namanya, namun ia dijelaskan melalui tindakan dan perbuatannya dalam sejarah. Saudara bisa bandingkan ayat 11 hingga ayat 14. Di sana tidak dijelaskan sebutan-sebutan akan nama Allah, tetapi atas apa yang telah diperbuatnya dalam perjalanan kehidupan mereka, apa yang telah Allah lakukan dalam sejarah perjalanan umat itu. Namun meskipun dalam teks ini tidak disebutkan nama Tuhan, namun kita tahu bahwa yang mereka maksud adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah Israel. Hal ini merupakan suatu pendekatan yang unik, di mana Allah didekati dari perbuatannya, bukan sebatas ungkapan dan sebutan-sebutan seremonial biasa yang sering dilantunkan, yang sering diucapkan, yang sering diperkatakan oleh banyak orang. Saya yakin pendekatan seperti ini akan sangat kuat dan tangguh ketika pengalaman spiritual kita yang menjadi dasar pendekatan kita kepada Allah. Ketika pengalaman spiritual dalam hidup kita yang menjadi dasar mencari Allah, maka pendekatan seperti ini akan sangat kuat dan tangguh dalam membangun satu keimanan dan keyakinan dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan seremonial yang ada. Bagian yang kedua, dengan rohnya Allah menuntun umatnya sepanjang masa. Dalam teks ini kita menemukan dua kali ungkapan yang menyebut Roh Kudus dan Roh Allah. Pertama pada ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Ini menunjuk pada roh yang ada dalam hati manusia, pada roh yang ada dalam hati umatnya. Kemudian kita temukan pada ayat 14, dikatakan demikian, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu. Ini menunjuk pada roh Allah yang memimpin, yang menuntun perjalanan umat Israel.
Saudara yang kekasih, mari kita dalami kedua ungkapan ini. Yang pertama kita mau melihat, ternyata dalam konteks ini umat Israel sudah sampai pada pemahaman bahwa Allah melalui Roh-Nya yang kudus dapat berdiam dalam hati manusia, menjadi sosok atau pribadi yang sangat dekat, intim, bahkan menyatu dalam kehidupan kita. Roh Kudus dipandang sebagai satu pribadi yang dapat masuk ke dalam diri kita lalu mempengaruhi kita, memandu kehidupan kita, memandu pikiran kita, memandu jiwa kita, memandu akal budi kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Dalam teks ini sudah terbersih pemahaman bahwa mereka mengenal keberadaan Allah yang imanen, dekat, di dalam hati, menyatu dalam diri, bahkan sesuatu yang tidak dapat dilepas pisahkan dari kehidupan umatnya. Lalu yang kedua adalah kita juga menemukan secara jelas keyakinan bangsa Israel tentang keberadaan Roh Allah yang menuntun dan memimpin mereka. Tuntunan Roh Allah dijelaskan dalam sejarah perjalanan umat Israel. Dan Roh Allah itulah yang memungkinkan terjadinya segala mujizat dan pekerjaan-pekerjaan besar dalam peristiwa perjalanan umat itu sendiri. Bahkan tuntunan tersebut masih sangat diyakini akan terus berlanjut hingga ke tempat perhentian. Seperti dikatakan pada ayat 14, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Saudara yang kekasih, mari kita berefleksi dari nats ini. Hari ini kita merayakan Pentakosta atau peristiwa pencurahan Roh Kudus. Peristiwa tersebut merupakan suatu momen di mana sejarah boleh mencatat kehadiran Allah dalam dunia. Roh Allah yang Maha Agung dan mulia itu ternyata berkenan berdiam dalam hati dan kehidupan kita. Tentulah kenyataan ini merupakan hal yang sulit untuk diterima oleh orang yang tidak percaya. Bagi mereka, ini mungkin ibarat sebuah lelucon dan hal yang tidak masuk di akal. Namun ini adalah sebuah fakta, itu yang dapat kita temukan lewat nats ini. Bahkan kisah yang terjadi ribuan tahun yang lalu dalam perjanjian lama, seperti dijelaskan dalam khotbah ini, telah menjadi fakta bahwa Allah berkenan mencurahkan Roh-Nya ke dalam hati umatnya, ke dalam hati saudara dan saya, agar Allah berada di dalam diri kita, menjadi sesuatu yang iman, menjadi imanen, Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Agar Allah di dalam diri kita, Roh-Nya menjadi pandu dan pelita yang menerangi setiap gerak langkah kita. Lalu yang kedua, Roh Tuhan juga berkenan menuntun dan memimpin umatnya dalam perjalanan kehidupan selama di dunia ini. Bahkan di ayat 14 dikatakan, sampai ke tempat perhentian. Bandingkan dengan nyanyian syukur pemazmur pada pasal 23 ayat 6. Dikatakan di sana, kebajikan dan kemurahan Allah belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perayaan hari Pentakosta pada hari ini merupakan suatu anugerah bagi kita, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena lewat perayaan Pentakosta ini, kita diingatkan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan adalah pribadi yang setia menyertai kita. Dia sungguh mengenal kita, bahkan jauh melebihi kemampuan kita mengenali diri kita, jauh melebihi kemampuan kita memahami diri kita. Maka jika roh itu, jika roh Allah berkenan tinggal dan berdiam dalam diri kita, dalam hati kita, itu adalah bukti bahwa Allah berkenan menopang kita. Dia berkenan menolong kita, menjadi pandu dalam hidup kita tentang apa yang harus kita lakukan dan perbuat, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Peristiwa Pentakosta ini juga mengingatkan kita akan jaminan penyertaan bahwa Roh Tuhan itu berkenan menuntun dan memimpin kita hingga akhirnya nanti. Oleh karena itu tidak ada yang perlu ditakutkan, karena Tuhan adalah sumber pertolongan dan jaminan keselamatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara dan saya
dalam mengamalkan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat curahan Roh-Mu dalam kehidupan kami. Dengan Roh Kudus-Mu, kami boleh mengerti hal yang berkenan di hadapan-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Bapa di surga, senantiasa sertai kami dimanapun kami berada. Tuhanlah yang menjaga dan melindungi seluruh umat-Mu. Berilah kami keselamatan dan sukacita. Berilah kami kekuatan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, agar seluruh jemaat-Mu tidak tersandung karenanya. Tetapi segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami hanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Mari dimahita mungkin di nomor 424 ayat 1 sampai ayat 2. Tapaunduh marohata lau martangiang toduba menjebata martangiang ini. Aleja uba lebata horo namano pahami Tuhan. Sudah akan ariko di guru nami di sarihoko. Tamasi dulu Tuhan hamilo martangiang toduba memuji jalan bahasa perempuan. Aleja uba lebata amanami nunga hutangi kami hatam nama mundihu kami di tengah-tengah akan masa di pangmulu
dito mosoro to din na badai lao mangaramuti hami mangkungkung panungon nami asaboy kami manahan alay Jehovah marhapor siyaw na tubuh dito matowa dalam akam pagbumitong ni masa ng nami alay Jehovah di bata amanami pasukas mas de sandok ruas ni Huriam nang pedang boy behame rampak patubaw parmingguon di bagas corong na badai jalo patubaw kami parmingguon di tungong-tungong bagas nabi galuh alay si sadatangian no kami si sadang pangidua marsoba turupamu asa paso-paso kami sa luna ni Jehovah di sarihoko na sa nanikoti di ulo namin di sini ngulu ni ruas ni Uriam nang perhadaran ni Uriam parbisuki hari Tuhan mengalapati nama asa di tengah-tengah ni pergulung nami asa unang gale daging ng hapon sa nami alelang tubuh kami makiling di parang rupiong ade Jehovah di bata amanami nang sudah akapang gonggong di bangsa namiong Homa nama parbisuki sa sida Tuhan sa parbisuk na sida lao mabas sa haputusong no tenggan dito matungan ni palmulur nami jala kami pemarnas diloka colma na dibagasan gumguman na alay Jehovah hupat atupot kami do pardosa Tuhan huwag kami do kasih Tuhan upaya daro kami Tuhan martangi ang tuho jala posto rohan kami na rasa mo kami sesaluto sa kami ngaliti Jesus Kristus Tuhan kami amin. Mari kita siya pupili nomor 427 ayat 1 ayat 2 laos disoma kita pasal atau pilihan.
Ayo Tuhan lalu. Alai jala umuna lo hapu nito di perbadian nasong Tuhanmu. Gades tidaknya kumaham di Jerusalem, dohok di satu Judea, dohok di Samaria, saat di ujung ni tanah. Mando tangian hato partai alia anak dari berbagian saat berbaria bawang saya maharajo saya saw mau menyerang di dalam masa berbagian lewat hati sedang menghubungkan siapa saya sama bersama bersama sana hidup saya doa dalam berusaha gunakan itu pemujuna lalu anak siapa ayo corona di pasu-pasu jalani ramoti Tuhan Dewa Mahamu di saudara Tuhan Dewa Mahamu hina Tuhanmu jala seasi maruhana hidamu di dopaku Tuhan Dewa Mahamu hina Tuhanmu jala di pasaur homada mena tuganul todi munadi amin.